Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Luk, kau pernah dengar Triolasidos? Pernah, tapi pada saat itu masih acar aku. Masih acar kau? Belum lahir aku waktu itu. Terbit ini, apa namanya, grup ini, kurasa aku masih... Pernah dengar lagu Kamar 13? Pernah, kalau itu pernah. Surat Narara? Pernah, semuanya pernah. Bunga Nabotar? Bunga Nabotar. Itu. Iya. Makanya kali ini kita undang langsung. Itu penciptanya? Penciptanya. Sama parendenya? Parendenya. Selamat datang Bapak Buntora Situmorang. Selamat datang. Selamat datang Pak Buntora. Wah. Sehat, Bang. Horas. Abang sehat? Sehat. Wah, keluarga dan anak-anak semua, Pak Hopu. Sehat. Selamat datang di podcast kita, Abang. Di CMD Podcast. Di CMD Podcast. Ya, saya bahagia juga karena saya diundang ke sini. Jadi teman-teman atau audiens Halak Batak ataupun di luar Halak Batak pengen tahu cerita bagaimana ceritanya Bapak Buntora Situmorang yang sudah melegenda di industri musik Batak. Ya. Mereka mau dengar cerita. Kalau boleh tolong Abang ceritakan dulu proses di mana kampungnya lahir, di mana dan tahun berapa datang ke Jakarta ini. Oke, siap. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf dulu. Ya. Karena saya diundang ke sini bulan 2. Oh iya. Bulan 2, tapi baru hari ini saya bisa. Bulan Mei. Karena banyaknya acara. Oh iya. Karena saya itu penyanyi yang selalu tidak berdasarkan uang. Gitu. Iya. Kalau saya dicintai orang, contohnya seringkali aku orang punya pesta di marga saya lah dulu ya, Situmorang, pengundang Buntora, padahal ini Kampar sana. Coba, terpaksa saya harus ke sana ya. Nah, memang saya pulang dari sana dikasih juga apa, tapi karena saking orang itu merasa bahwa saya itu mungkin udah banyak uang, jadi saya diundang. Tanpa mengirim tiket. Iya. Nah, jadi selalu saya Pak Tui itu, saya tepati. Iya. Undangannya. Iya, supaya mereka jangan kecewa. Ya. Jadi kalau saya lahir di Sabulan. Ya, Sabulan. Sekarang Kabupaten Samosir ya? Samosir. Tahun 46. 46. Ya. 1 tahun setelah merdeka. Ya. Indonesia. 46. Iya. Jadi kebetulan nenek saya di sana kepala negeri Sabulan. Nagari. Oh ya Nagari. Nagari Sabulan. Tapi merantau lah bapakku ke Pangururan. Jadi boleh dikatakan seperti perkumpulan kami di sini Patupa. Persatuan Anak Samosir. Iya. Termasuk saya di situ karena memang baru-baru ini ada ulang tahun Patupa ini, cuma saya penyanyi Samosir yang diundang mereka. Jadi saya sangat bangga pada saat itu karena mereka memberikan penghargaan sama saya. Jadi dari Sabulan anak-anak saya pindahlah ke Samosir, Pangururan. Ke Pangururan dari Sabulan. Dari Sabulan. Terus saya sesudah SMP. Waktu itu pemberontak. Di RRI dulu kan. Jadi waktu itu Marga Banjorang lah sebagai komandan yang melatih untuk ikut jadi pemberontak kita kan. Nah, jadi waktu itu ikutlah saya di situ. Oh, ikut andang. Ikut. Jadi di Pangururan. Di Pangururan lah saya masuk. Jadi komandan kami waktu itu Ambulas. Tambunan. Ambulas. Komandan batalion kami si Pitaraja. Komandan batalion. Komandan Kompi. Makanya saya ciptakan, saya nyanyikan lagu Hai Hurai Doa Mantu Tereri. Oh iya. Jadi dia masih hidup waktu itu. Sesudah amal kan. Naik dia ke atas. Itu. Habis dari situ amal lah kan. Berangkatlah saya ke Medan.
Ke Medan. Tahun 62. Tahun 62. Tahun 62. Jadi waktu itu Olu belum ada. Ya. Olu belum ada. Tapi aku udah gembel di sana. Di Majestic. Di Majestic. Iya. Jalan Apa tuh? Pejak Bundur ini. ya kapela dekat kapela. Apa namanya? Majestic ini di apa namanya? Jalan Binjai. Ya, Iskandar Muda. Bukan, Gatot Subroto. Gatot Subroto. Iya. Gatot Subroto. Jadi beberapa tahun saya di sana. Hidup di kaki lima lah. Di jalanan lah ya. Jalanan, ya. Jadi kita itu hidup bukan banyaknya saudara di Medan, tapi aku lebih senang di apa? Menyendiri di gitu ya. pasaran gitu. Pasaran ya. Nggak tergantung keluarga ya. Iya, tapi saya lebih senang di pasaran. Di situ saya rasakan nikmatnya hidup itu kita berbagi rasa kepada teman kita. Iya. Sesama yang susah gitu kan. Jadi tahun 65 pecah lagi 30S. Iya. Datanglah abangku dari Jakarta ini ke Medan. Iya. Dijemputlah saya. Dibawalah saya ke Jakarta ini. Bawa ke Jakarta. Nah, makanya saya nggak bisa lupa itu abangku ini. Saya nggak dewa nih abangku ini. Abang kandung ini. Abang kandung. Kalau angkatan darat dia. Jadi kalau di angkatan darat dia itu bintang 2. Laksamana di Auri kan. Iya benar. Dibawalah saya ke sini. Jadi saya mau, menurut dia sekolahlah dulu kamu, lanjutkan dulu sekolahmu katanya. Oh, masih disuruh tetap ya sekolah ya. Iyalah bang, aku bilang, tapi sekolah, tapi nggak ada pikiran aku sekolah lagi kan. Berarti hanya menjawab aja iya Iya, gitu iya. aja ya. Nah jadi sampai Jakarta ini, baiklah kita ketemu dengan teman-teman kan, Iya. anak kita. Jadi bergaul lah kita. Jadi kalau datang abangku ini, harus sekolah dong, sekolah dong bang. Ternyata enggak kan. Dia cuma setahun ya aku situ. Setahun. Di rumah abang Di ini. rumah abang ini. Enggak, di mes itu. Di mes. Ya di situ sesudah apa namanya, dulu kami sering nyanyi di Laputua. Ya betul kayak iya. Tanjung Priok itu. Tanjung Priok. Makanya di situlah saya ketemu dengan Pak Del. Oh. Dia masih susah. Masih iya. susah. Jadi nyanyi kami di Laputua, dekat stasiun kereta api. Saya nyanyikanlah Ucapkan surat itu. Oh, tahun itu lagu itu sudah tercipta? Sudah. Oh, sudah ya. Ternyata Deli ini udah asik di sudut sana, dia sambil makan menikmati lagu itu. Oh, sambil dengar-dengar ya. Dengar. Loh, kamu selewah katanya kan. Oh, disuruh ulang lagi. Disuruh ulang. Ya dengan senang hati kami kan. Kami ulang nyanyiin. Dari situlah saya berkawan sampai dia akhir-akhirnya. Sama Pak DL. Pak Del. Dan saya lah nama teman dia yang nggak pernah mau, kan dia kan, kalau dulu saat itu dia masih susah. Nah, tapi sesudah dia kaya, walaupun saya berteman sama dia, tidak lepas hanya menghibur dia aja saya. Iya. Menghibur. Jadi biarpun dia banyak proyeknya, saya nggak pernah minta. Tetap profesional ya. Ya. Iya. Takut saya begini, takut saya tersinggung nanti. Jadi persahabatan itu jadi apa? Iya. Bentur karena nih biasalah bisnis kan. Nah, itu yang saya utamakan. Tapi seluruh kebunnya kan, sesudah kaya dia kan, kita nyanyi di kebun-kebunnya. Jadi ini sesudah kebelakangan ini. Jadi begitu kita ketemu di Priok dulu, tahu-tahu kami bisa, dia udah kaya, udah menjadi pengusaha. Terus mau pabrik dia lah
di Kebun Turganda. Turganda, Sekampak. Coba lu cari dulu ada ale-ale saya lah. Sebentar. Soalnya harus dia nyanyi di apa ini? Kalau gini gitu. Menghibur karyawan gitu. Oh lah ya, pembukaannya ini. Dapatlah saya. Ada. Udah heran kan? Oh, setelah berpisah dari kedai tua itu nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada lagi. Amangnya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali kan. Nah di situ dibawalah saya kemana-mana kan. Jangan nih ke kebunnya pasti saya bawa kawan-kawan. Itulah saya pertemanan saya sama dia sampai akhir hayatnya. Iya. Sampai akhir hayatnya. Jadi begitu di Jakarta ini, dulu boleh dikatakan penyanyi Batak sini, penyanyi dari daerah kita, Tapanuli, susah juga. Iya, Makannya susah. Susah cari makan. Tapi disitulah kita boleh dikatakan memang indah pada waktunya lah. Tetap berjuang. Ketemulah saya dengan kawan-kawan. Namanya Amores. Bang Marulin. Marulin. Munte ya? Munte. Terus si Peter Nabitubulu. Iya, Bang Peter Nabitubulu. Terus si Thompson Nabitubulu. Thompson. Jadi 2 orang udah meninggal ini. Kami gabunglah. Namanya Amores. Belum Lesidos ya? Belum. Belum Lesidos ini mulai menarik ini. Masih Amores. Kalau nggak salah Pak Thompson masih hidup di Bali sekarang ya? Ya di Bali. Iya. Di Bali ya. Jadi nyanyilah kami dia Pak. Di tim. Teman saya Pak Juki. Saya bawakan lagu Bunga Rapotar ini. Padahal kami main gitarnya. Datanglah seorang gadis. Wanita lah ya. Iya. Itu aneh. Dia mau nimbang saya. Iya. Mau nimbang saya dia. Tak tahu sampai dipeluknya saya. Aku udah berumah tangga pada saat itu. Sampai istri saya itu 2 minggu saya nggak ditegur. Oh. Cemburu ini. Nggak percaya kan? Iya. Dong Mai. Di penggemar dia, kuat tuh sih katanya. Jadi, karena dari pelukan tadi ya, dari pelukan itu tadi. Sampai selesai lagu, dipeluk saya terus. Gomos. Ini yang bikin masalah ini. Bikin masalah. Jadi makanya lagu itu sampai detik ini, itu pembawa rezeki sama saya, menurut saya. Bunga Rapotar. Asal tampil saya minta dikode-kode kan di mana. Pasti keluar lagu itu, cair kan. Iya, karena ada apanya juga sama orang rumah ya, tentang lagu itu gitu ya. Permasalahannya setelah dinyanyikan lagu itu. 2 minggu ya kan. Iya, itu udah musibah itu, Amang, udah musibah itu 2 minggu. Iya. Sampai saya bersujud. Pos orang dengar dong hubung aku sini, ada kuat tuh sih. Iya. Gitu lah kan. Apalagi istriku istri cinta pertama pula ini. Wah, iya. Cinta pertama ini. Nggak pernah saya pacaran selain dia. Oh. Iya, jadi waktu saya pacaran, ini saya ribut dari di rumah abangnya, itunya. Oh. Ya. Begitu saya lihat, wah saya jatuh hati sama dia. Pada saat pandangan pertama. Wah. Berarti di Pangururan mau nanti? Bukan. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Kan saya kan berangkat dari Medan kan. Oh iya. Udah dijemput. Abangku yang bawa saya. Ini udah personalnya udah di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ketemulah aku dengan dia nih. Wanita pujian saya ini. Dia tinggal di rumah abangnya. Iya. Terus begitu saya kenal sama dia, saya pun nggak udah selalu teringat dia terus, terbayang-bayang terus. Konon nama. Konon nama. Pertama dan terakhir. Iya.
Sekali pandang langsung kena ya. Langsung kena. Oh iya. Namanya Patiana. Memang cantik orangnya. Kalau dulu selalu dibilang orang itu, kalau nggak Widiawati, iya, dijuluki dia. Karena cantik gitu. Jadi, boleh katakan sampai mengalua kali kan. Padahal aku waktu itu sudah mau ke Singapura. Mau kontrak nyanyi? Nyanyi. Mau kontrak nyanyi. Tapi karena ada hubungan ini, saya coba menghubungi dia sebelum kami berangkat. Iya. Dan membuat janji-janji apa nasihat lah. Coba sabarlah kau ya. Aku hanya setahun di sana. Memberikan keyakinan. Keyakinan. Iya. Jadi kalau bisa, waktu itu dia masih SMA. Nah, di SMA 2 di Gajah Mada. Oh iya, SMA 2 Gajah Mada, tahu. Jadi aku bilang kalau bisa kau les lah kau. Les salon atau menjahit gitu ya. Iya. Jadi hanya untuk bilang itu saya sama dia ketemu di Grogol karena tinggal di Grogol. Ketemulah itu yang datang. Abangnya ini? Wah marah lah. Abangnya ini. Iya. Marah, jadi aku pun, aduh nggak senang lagi pikiranku. Aduh gimana itu sekarang. Jadi gagal lah saya ke Singapura. Oh, nggak jadi ke Singapura? Nggak jadi ke Singapura lagi. Membatalkan? Nggak jadi lagi ke Singapura karena ini... Kepikiran itu ini tadi? Saya aja lah mengalua kan. Oh. Aku pikir udah susah ini. Gara-gara saya. Dengan secara jantannya saya kan. Iya. Anak mirip barang orang. Ya tamak. Jadi baru bajuku pakai, ayolah. Jadi waktu itu memang ada grupku sama Iri Silitonga juga. Triple C namanya. Triple C. Jadi ini boleh dikatakan sangat simpati orang masyarakat Batak sama Triple C ini. Personelnya itu siapa itu Bang? Meliater Sinaga. Mulyater Sinaga. Iri Silitonga, saya. Jadi kita show di Senayan waktu itu yang kami The Kings. Mereka main band, kami main gitar. Tapi ya bisa lah waktu itu semua penonton itu hanyut terhipnotis. Makanya disitulah saya kebetulan waktu itu si wali kota si Lelai Jakarta Barat menonton. Oh zaman itu ya? Zaman itu. Diundanglah saya. Setelah saya turun, selesai main. Semua orang sedih dulu lah katanya. Semua orang dari mana? Dari Samosir. Bapak saya bilang. Senang saya dengar suara kalian bah. Aita dewa kan katanya. Gimana? Pas Lelai dong bukan wali kota nih. Maksud saya gini, kalau kau mau ke apa? Mau kerja. Itu kan ditawarkan sama saya kerja. Iya. Aduh, nggak berbakat saya ini kerja ini pikiran. Tapi zaman itu masih gampang aja masuk jadi pegawai negeri ya. Iya, itu. Jadi kalau umur nggak lewat, gampang itu diatur anak-anak. Nah, jadi masuklah saya. Masuk. Pegawai wali kota, kantor wali kota. Tapi selama saya pegawai di sana, yang bikin saya tersinggung, selalu saya diledek sama kantor yang teman-teman kantor ini. Ayo apa bah, horas bah. Begitu. Harus makan juga bah. Begitu-begitu ya. Sama-sama mereka. Iya. Ayo bagaimana kau bah? Begitu. Itu ngamuk lah saya. Nggak mau lagi pegawai negeri. Pada zaman itu memang sebuah penghinaan kalau dibikin kayak gitu. Iya, waktu itu, iya. Bagaimana kawan? Kita duduk di sini kan. Iya. Tapi begitu dia, jadi panaslah saya. Angkatlah meja ini, kursi dipecahkan.
Akhirnya saya permisi lah sama si Lelai. Iya. Cabut. Bro, terima kasih lah atas kebaikannya. Jadi maksud saya gini, karena saya nggak cocok jadi pegawai. Kenapa katanya? Nggak tahan aku dilirik. Masa gitu aja katanya. Itu biasanya itu. Ya tapi ya nggak tahan aku, bro. Keluarlah saya dari situ. Makanya kan. Jadi makanya aku jadi terjun jadi penyanyi. Itulah temanku. Amores ini. Amores ini. Ya, Amores ini. Terus kami termasuk penyanyi istana kami. Penyanyi istana. Oh, setelah keluar tadi dari kepegawaian itu, ketemu lagi sama grup Amores. Amores. Oh. Kita bentuklah Amores. Ini udah jauh kesananya ini. Iya. Ya. Jadi udah kita Amores, disitulah ya yang dipeluk seorang wanita tadi itu. Iya. Lagu Bunga Rawotar kan. Iya. Sudah begitu, akhirnya kami keluar negeri. Grup Amores. Amores, kontrak. Pertama-tama ke Hawaii. Ke Hawaii, terus ke Singapura, Malaysia. Tapi sebelum berangkat ke Hawaii, grupnya Amang di Amores itu sudah rekaman berarti ya? Belum. Hanya manggung-manggung aja. Iya. Dikenal manggung dari suaranya itu belum ada rekaman sama sekali ya? Belum. Belum ada. Luar biasa itu bisa dipanggil ke luar negeri langsung. Iya. Terus ada lagi nyanyi kami di Borobudur, Amores ini. Disitulah saya bilang makanya banyak rezeki yang saya dapat. Dengan lagu itu? Enggak, sepanjang hidup saya. Iya. Karena perbuatan saya waktu masa kecil saya. Karena seperti kebiasaan saya biasa kalau di kampung, ada itu orang gila datang ke kampung kita. Entah dari mana itu kita nggak tahu. Iya. Jadi saya sangat peduli untuk orang gila ini. Apalagi ibu-ibu. Banggalah itu mamaku. Bagaimana kalau mamaku begini. Jadi kalau orang yang di pasar, di kampung kami hari Rabu lah, pekan. Jadi ada orang tua, barang-barangnya banyak. Tapi dia tunggu, ini siapa nih yang angkat kira-kira begitu loh menurut saya. Akhirnya saya samparin. Bah, haruslah berubah. Akhirnya pulang biar. Kau nang mana lo kau, saya mau tolong. Gitu mang, sedih doh. Ya, saya dari mana kampungnya? Saya tahu dari Harenbo katanya. Udah saya angkatlah barangnya. Saya pundak kan. Nah, sampai di sana, cium saya. Oh, memang ya, saya dapat potong, saya pasu-pasu. Jadi itu yang ku ingat. Diingat ya. Itu yang keterima saya sampai detik ini. Doanya itu ya. Makanya ya, suara saya pas-pasan ya. Tapi kalau saya nyanyi, pasti saya orang-orang. Iya. Pasti. Nah makanya jadi. Terkesima orang melihat. Iya. Padahal suaraku pas-pasan. Jadi inilah menurut saya anugerah dari Tuhan karena kita yang dibilang tabur tue itu. Iya. Tabur tue. Nah, humian Tuhan mau nanti. Saya udah kepala 8 sekarang. Puji Tuhan, semoga nggak pernah sakit saya. Jadi saya itu penuh dengan kasih. Jadi banyak teman-teman penyanyi, nggak usah saya sebut siapa. Kalau mereka ini entah kurang bulanannya, kontrak rumah, kalau datang sama saya, pantang saya tolak itu. Pantang. Ngutang pun, sering saya ngutang demi orang, demi kawan. Itulah yang saya lakukan. Iya. Dan saya petik hasilnya.
Jika tua uno nanti. Sesudah lansia. Jadi setelah Amores, yang paling legend grup Bang Buntora kan Lasidos. Kapan ini terjadinya Lasidos ini nih? Inilah, jadi kami terakhir Amores ini di apa? Di Singapura. Amores ini, di Hilton. Waktu itu anak saya yang dokter sekarang, dalam kandungan. Dalam kandungan. Nah, terus tiba waktunya mau melahirkan, diteleponlah saya. Jadi kutinggalkanlah mereka di Hilton, pulanglah aku ke sini. Sendiri. Dengan berat hati mereka, dan disitulah saya nggak bisa lupa rekan saya yang namanya Peter. Itu dulu sebagai leader kami. Sampai gajinya dikasih 1 bulan sama saya. Jadi itu yang saya contoh. Kalau saya bikin grup, itu jadi kalau ada anggota saya yang kurang uang, minjem pun saya mau. Nah itulah. Begitu saya pulang ke Indonesia, si Hilman waktu itu di apa? Di Bali. Di Bali. Di Bali. Begitu pulang saya sini, datanglah dia. Udah pulang rupanya komandan katanya. Iya Pak, pendek ceritanya kita buatlah grup 1 katanya. Emang kau nggak nyanyi lagi di Bali? Nyanyi juga, tapi kalau ketua pulang, ya kita lah bergabung katanya. Pendek cerita, gabunglah kami kan. Dengan waktu itu, si Mayer dulu kami panggil. Mayer Huta Barat, abang di Victor. Sempat kami berempat dengan si Victor. Waktu itu Victor masih anak, masih remaja lah. Berarti yang di atasnya yang Bang apa? Yang punya Romora dulu? Bang Victor? Victor Romora. Romora itu setengah orang aja. Bukan apa namanya? Virgo Ramayana. Virgo Ramayana. Abangnya Bang Victor siapa? Bang Sunan. Sunan. Masih berarti di atasnya Bang Sunan masih ya? Si Sunan itu udah pernah kami satu grup dengan dia, si Sunan ini. Aku, Mayer, abangnya, si Sunan sama personil Golden Heart. Golden Heart, si Star Pangribuan. Ya. Jadi waktu itu boleh katakan kita bawa lagu Arab. I wasn't born and the morning light. Itu lagu-lagu ini kan. Nah, tapi nggak lama ini akhirnya karena saya udah kawin. Iya. Udah kawin. Nah, jadi saya carilah orang teman saya yang bisa datangnya siapa ini, si Hilman ini. Iya. Nah, terus kita buatlah nama grup ini Lasidos. Sama Pak Jack ya? Ya Pak Jack, itulah. Pak Jack. Kita buatlah namanya kan. Tahun berapa itu Bang? Lasidos itu? Tahun 76 kalau nggak salah itu. 76. Ya. Lasidos. Saya masih umur 2 tahun. 76. Dari Lasidos mengeluarkan album pertama tahun berapa itu Bang? Tahun 78 kalau nggak salah. 78. Album pertama? Terus ada lagu Pak Iran juga ya waktu itu ya? Ya. Suku-suku doraki. Nunga macai leleng. Itu Pak Iran. Jadi itulah album pertama Lasidos. Jadi berdiri Lasidos dari tahun 76 sampai berakhir Lasidos. Yang pertama itu berapa album itu keluar Bang? 8 album. Bubar lah dulu kami. Sempat bubar kan? Iya. Ada New Lasidos dulu. Jadi bubar kami gini. Karena Lasidos ini top sekali. Iya. Jadi si Jack ini termasuk dengan suaranya kan luar biasa. Jadi kemana kita Jack. Tergoda lah dia kan. Jadi akhirnya dia buatlah Jack Group. Jack Group.
Jadi karena dibuat J Group, saya buat lagu, nama grup saya lagi Lasidos Plus. Lasidos Plus pertama ya? Itu Lasidos Plus. Habis itu New Lasidos. New Lasidos. Lasidos Plus sama Pak Joel. Joel Murangkil. Ya, sama si Willy, almarhum. New Lasidos sama Tagor. Ya, New Lasidos Tagor sama si almarhum. Di Jones Putar-Putar. Jones Putar-Putar. Iya. Jadi, itulah. Padahal Jack luar biasa suaranya. Dia berduet dengan, bergabung dengan Hilman. Duet Iya, ada tuh, iya. duet. Nah, tapi nggak bisa diimbangin kita. Lasidos Plus ini kan. Nah, jadi cuma karena saya tinggalkan mereka ini karena ada yang mepitnya saya. Udah meninggal itu. Saya bantu dia rekaman. Tak tahu saya jaminin dia rekaman. Tak tahu nggak dibayar-bayar utangnya ini. Gara-gara itu saya sita mobilnya, saya kasih ke Murni Record. Di zaman itu masih Murni Record ya? Jadi yang dua ini nggak membela saya. Padahal orang penyanyi lain membela saya. Nah, saya tinggalkanlah orang ini kan. Iya. Siapa ini? Si Joel sampai siapa. Akhirnya bergabunglah saya sama Tagor Pangaribuan. Tagor. Sama si Jones Putar-Putar. Aku masih ingat lagu itu. Aku punya selendang. Tahu saya lagu itu. Kalau nggak salah, mungkin abang tidak menyadari itu lagu paling top di Indonesia Timur. Iya ya. Aku punya selendang. Aku punya selendang. Orang-orang Ambon banyak. Iya. Yang tahu lagu itu. Yang tahu lagu itu. Begini. Bu, dong tahu ke selendang itu lagu apa? Bukan selendang. Ciptaan Pak Buntora katanya. Aku nggak tahu kalau lagu itu top di Indonesia Timur. Ciptaan Pak Buntora. Ciptaan Pak Buntora itu. Nah, Rinto. Oh Rinto ya. Oh iya Rinto Arab. Rinto Arab. Dan lagu Pelda Tari juga bukan? Lagu ada juga mengenai Danau Toba waktu itu bukan? Pelda Tari. Pelda Tari itu ciptaan saya. Wah itu masih saya ingat saya. Jadi terjadinya tragedi Pesta Danau Toba di waktu kami nyanyi sana. Jadi waktu itu kebetulan siapa namanya si Tobing. Siapa namanya si Tobing itu? Itu MC-nya. Warga Tobing. Sandro Tobing. Tahu? Aduh, yang temannya si Kusentratmu itu. Pemain jazz. Bukan. Yang selalu berdua mereka si Kusentratmu sama Hakim Tobing. Hakim Tobing. Iya. Dia yang bawa acara di Perapat. Jadi di situ saya udah ciptakan lagu Unang Asal Sole. Udah meledak lagu itu. Udah meledak lagu itu. Kebetulan Charles lagi parau. Iya. Karena si Tobing Jacob ini mengagung-agungkan mereka, trio di sini kan. Iya. Nah, jadi padahal mereka ini lagi parau pada saat itu. Disuruhlah kami nyanyi. Saya bilang, itu aja mereka aja dulu. Saya bilang. Akhirnya dipaksa bupati lah. Bupati siapa itu namanya? Lelahi. Bukan Jabanten, bukan. Jabanten Damanik. Naik mau. Asal menak jujur mau namang. Naiklah kami kan. Waktu itu udah New Lasidos di situ. New Lasidos. Habis kami nyanyi, sampai situ saya tutup. Terus kamu mau jawab. Sengaja saya karena siapa ini, si Tobing ini mengagung-agungkan trio ini. Nah, jadi biar kau tahu dulu, nggak boleh terlalu hanya Tuhan yang perlu kita agungkan, bukan jangan manusia. Iya. Saya nggak mau pulang sama manusia cepat. Jam 10 udah bubar. Biasanya sampai pagi kan? Iya. Ya pada baliklah pulang ke Samosir, berebut lah. Makanya tenggelam kapal itu kan. Karena kebanyakan orang. Iya. Kebanyakan orang ya. Dari tahun 92 itu Pak Bang. 92 apa lah? Iya. 92 kalau nggak salah. Iya. Banyak meninggal itu. Jadi
sepanjang abang berkarya, lagu yang pertama sekali abang ciptakan lagu apa bang? Di rondang nih bulat tulai. Judulnya Di Rondang Nih Bulat Tula. Bulat Tula, ya. Dan itu pertama kali. Dan dinyanyikan pertama kali Lasidos. Lasidos. Sama Buju Mawiko Maula Siulaun. Kalau itu masih saya ingat itu bang itu. Sotung Mandeleho. Kalau ini pernah aku dengar. Yang di awal tadi yang nggak pernah aku dengar. Gitu. Tapi membentuk grup itu, Amang, kenapa membuat namanya Lasidos? Ada maksudnya nih. Oh gini, sebenarnya kalau saya itu kan udah nggak berkeinginan lagi untuk bubar grup. Iya. Saya sudah Amores itu ya, Amores. Karena memang sehati kita. Iya. Karena ketua kita ini, leader kita ini si Peter Nepitupulu sangat orangnya sangat baik. Jadi sangat nggak ada lagi pikiran untuk bubar kan. Iya. Ternyata karena anak saya lahir, yang dokter sekarang, terpaksa saya pulang. Iya. Nah, saya datang si Hilman dari Bali. Kita carilah akhirnya si Jack. Si Jack ini ada grupnya. Oh dulu Jack juga ada grup ya? Ada grup Batubara. Oh. Begitu kami coba bertiga karena ada acara di orang tuanya Glenn Siski itu, Hotel Bukit Indah. Iya. Kita nyanyi sana. Wah, bagus ini grup Batak ini kata Langsung coba ya. orang pelan dia. Iya. Jadi dia pun tertarik Jack. Nah, ini aja lah kita apa? Nggak mau lagi Batubara grup. Ini aja lah kita teruskan itu. Langsung membentuk grup ini. Ya, itu. Sebetulnya Lasidos ini pertama kali membentuk satu grup Lasidos. Satu dari Samosir, Abang Buntora. Satu dari Toba, Bang Jack. Satu dari Dairi. Ini sebetulnya udah susah nih. Soalnya beda karakter masing-masing ini. Iya. Beda karakter dari Bang Hilman Parang dari Dairi. Iya, dari Punya sifat, Dairi lah. Dairi. Bang Jack, tahulah anak Toba kan. Woi Kedan, yang begitu-begitu. Dan bekas preman dia. Bekas preman. Dan datang lagi Bang Jack, Bang Bentora dari Samosir. Anak Sambu Barangon. Anak Sambu Barangon. Itu sebetulnya sudah penyatuan tiga karakter yang sangat sulit. Tetapi karena memang jiwa seni yang mengalir, terbentuklah Lasidos. Bukan begitu Bang? Ya. Dan sampai sekarang masih satu-satunya trio yang paling melegenda di industri musik Batak. Ya. Sebelumnya sudah ada memang grup-grup, seperti yang bilang Amores, Golden Heart, apalagi masih banyak lagi grup, tapi belum bisa menciptakan satu warna baru musik Batak. Nah, tapi yang mau ku ketahui di sini adanya kepanjangan Lasidos ini. Lasido. Karena saya nggak mengharapkan grup saya itu yang Amores bubar lagi kan. Tapi karena kelahiran anak saya mesti kembali ke Indonesia. Itu. La sonido PT, ya itu. Oh, Lasido. La sonido. Lasido HP Triona. Lasido PT. Kau bubar raw. Lasido HP. Oh, Lasido. Iya. Amoreson. Lasido. La sonido PT. Gitu. Bukan berarti diambil dari, kalau ada trio diambil dari nama-namanya, marganya, apa, bukan dari situ ya? Bukan. Jadi buat nama itu Amang sendiri dulu waktu Saya. itu, dan diputuskan bertiga. Dua nama itu, Lasondos sama Lasidos. Oh, Lasondos dulu. Itu pilihan kedua. Jadi yang mereka setujui Lasidos. Oh. Jadilah. Jadi hak patennya itu saya. Iya. Paten Lasidos. Jadi begitu meninggal si Jack, saya udah berjanji, dia masih belum dimakamkan kan. Iya. Jadi saya umumkan kalau Lasidos ini saya mau abadi namanya. Saya tidak mau mengganti salah satu personil menggantikan Lasidos. Jadi kita kubur Lasidos ini dengan Jack. Iya. Gitu.
untuk nggak ada lagi Lasidos. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Lasidos. Berarti abadi terus. Abadi. Luar biasa. Tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Iya. Walaupun ada yang mencoba mau rekam dengan bayaran yang lumayan, ya saya bilang begini, karena pasti cacian nanti yang datang. Kadang bui sama Lasidos sih, bah. Iya benar. Nggak bisa seperti suara si Jack. Pasti itu. Iya, iya. Biarpun abang sudah melalang buana juga dengan grup yang baru ya. Yang baru. Gak ada yang bisa menggantikan suara Pak Jack. Nggak ada. Sudah gabung sama Pak Jul di New Lasidos ya. Iya. Dia apa di Lasidos Plus. Lasidos Plus. Sudah Ini Lasidos, Bang Jones. Bang Zones. Ini suara melingking juga ini. Gor Mipi Pararoko itulah New Lasidos. Iya. Si Jones yang narik ke atas itu kan. Guarmi Peparaku. Wali Dewi. Wali Dewi. Nah, itu dia. Ada nggak bisa seperti Jack. Gak ada yang bisa menggantikannya. Dan saya sendiri juga Bang melihat dari semua penyanyi Batak sekarang yang untuk suara ngerok. Belum ada yang nandingin. Iya loh. Sampai sekarang. Karakter suara itu ya. Karakter suara itu. Mungkin kalau Memang tinggi, luar biasa banyak. dia. Luar biasa. Dan sebenarnya kalau si Jack ini termasuk baik orangnya ini. Sama saya pribadi sebagai leader lah saya. Gak pernah melawan itu. Baik teknik vokal, apa style lagu. Gak pernah. Apa kita bilang, dia itu yang diikuti. Walaupun dilihat dari segi wajahnya, ya sangat kayak sangar gitu ya. Kukira waktu itu di grup Lasidos ini dia apanya? Leadernya. Leadernya pambal-balnya lah di situ gitulah kira-kira ya kan. Karena kalau dilihat dari wajah Amang Buntora ya kalemnya. Tatonya beliau leadernya di situ. Karena kita yang membentuk. Iya. Kita pulang dari Singapura, datang ke Silman. Ya, kita carilah teman kita. Kita cari si abangnya sama si Victor. Pernah kan berampak dengan si Victor kan? Iya. Tapi di klub-klub belum bisa. Berarti setelah terciptanya ini Lasidos, di grup sebelumnya memang sama sekali tidak ada rekaman ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Setelah di Lasidos baru ada terbentuk rekaman. Itu dang tawa enawe. Itu pertama kali yang direkam. Lagu Pak Daka itu ya? Pak Daka. Tapi kita rubah. Itu udah pernah direkam sama Golden Heart. Golden Heart. Iya. Ya. Tapi kita revolusioner lagu musik. Dengan genre sendiri. Revolusioner. Iya. Lagu itu kan. Lagu seperti Bijis. Iya. Meledak lagu itu kan. Sekali rekaman langsung naik. Dan gaya mereka bernyanyi juga seperti Bijis dulu. Iya. Bijis ada pernah top stand bertiga itu. Iya. Semua penyanyinya. Dan Lasidos dapat itu. Dapat ya. Luar biasa Lasidos. Legenda Batak. Dan ngomong-ngomong Amang, untuk anak-anak abang sendiri ada yang ngikutin jejak abang untuk bernyanyi nih? Semua penyanyi. Bernyanyi ya? Guru saya yang tadi antar saya, yang ini adalah yang merawat saya sekarang. Iya. Oh suaranya bagus. Tapi saya fokus konsen saya untuk sekolah. Makanya semua mereka ini insinyur yang pertama, yang kedua putriku tadi itu dia konting itu. Iya, iya. Nah, terus yang ketiga dokter, yang keempat di asuransi Jepang. Oh. Nah itulah yang saya pertahankan, maka saya nggak merokok. Begitu saya kawin, saya harus bertekad tidak merokok dan tidak minum. Anak saya harus sekolah, karena bapaknya nggak orang sekolah. Iya, iya. Orang bedungan bandel. Bandel dulu. Tapi bandel bukan penjahat enggak. Iya, iya, iya. Dan saya paling sosialis orangnya. Kalau untuk merugikan orang nggak ada sama saya itu. Dan kecintaan masyarakat Batak dengan Lasidos. Kalau nggak salah tahun 2008 dan 2009 itu Lasidos ada tuh acara Lasidos Bersatu dulu ya Bang ya. Oh ya. Yang disponsori Pak DL Sturus. Ya. Saking cintanya Ya. sama Lasidos nih. Ya Dale Sturus itu.
abang ini disuruh bergabung lagi tahun 2008, 2009. Saya lupa tahunnya, Iya, Bang. itulah, segitulah. Kalau nggak salah itu di Palm Garden dulu itu. Di apa, Di apa namanya, hotel apa? Yang di, yang di Ancol ya? bukan. Yang di Sudirman, apa itu namanya? Hotel yang Yang besar Nabi itu. Tubuli, yang Jack Nabi Tubuli. Iya. Iya. Apa namanya? Iyalah itu. Mensponsori untuk bergabungnya lagi Bang Jack, Bang Buntora sama Bang Kilman. Sampai gelontorin duit banyak itu, bikin rekaman yang sangat spektakuler. Menyatukan lagi. Menyatukan lagi. Apa setelah itu masih ada rekaman lagi Bang? Lesidos? Nggak Nggak ada lagi ya? Setelah rekaman album Lesidos Bersatu itu, Iya, nggak ada lagi rekaman lagi Lesidos. nggak ada lagi. Jadi betul-betul sampai Bang Jack meninggal, Terus sakit dia kan. Iya. sudah dibawa mati Lesidos semua itu ya. Jadi biarlah abadi Lesi di situ kan, bersama Jack. Itu aja, itu tekad saya. Makanya nggak ada membentuk grup lagi dengan membawa nama Lesidos ya. Kecuali nanti cucu saya dengan cucunya si Jack. Ya, itu beda lagi ya. Cucunya Mang Sana, si Pak Hilman ya. Iya. Bergabung cucu ke cucu. Iya, Berarti jadi judulnya nanti Lesidos. bisa cucu Lesidos. Nah itu judulnya berarti itu kan itunya. Iya kan? Dan dengar-dengar Bang, Abang dulu pernah bikin satu organisasi seniman Batak. Ya, Gimana itu Bang? puji Tuhan. Karena saya itu cinta perdamaian. Cinta kepedulian kepada sesama kan. Iya. Jadi saya lihat ada beberapa grup yayasan perkumpulan artis Batak ini, tapi hanya sekedar di situ saja, kan? Seperti nggak usah kita sebutlah nama-namanya. Iya. Jadi saya punya prinsip harus ada karya dari yayasan ini. Saya bentuklah itu Pertipapsi. Pertipapsi. Oh. Berarti ini Pertipapsi terdaftar di Kemenhukam ya? Oh, Ada badan hukumnya? ada legalitas. dukungannya, ya. Jadi Pertipapsi. Dan saya bertekad bahwa Pertipapsi ini akan membawa sesuatu yang indah lah untuk generasi muda. Iya. Makanya kita ciptakan lagu Terima Kasih Bapak Polisi. Terima kasih Bapak Polisi. Tapi sebelum itu kalau bisa Diputar dulu ya. putar dulu lagu Coba apa itu? putar dulu. Ayo, Terima kasih Pertipapsi. Bapak Polisi. Pertipapsi itu yang Pertipapsi Indonesia dulu, Pertipapsi. Indonesia ini. Tambahkan sebuah lagu untuk UNKRI. Indonesia, 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 kita bersama. Tanah tumpah, darah kita semua bersaudara. Tetaplah satu, seperti kita saling bahu-membahu. Deritamu, tangismu juga tangisku. Hidup Indonesia, jayalah selamanya. Hidup Indonesia, aman, damai, makmur, sentosa. Hidup Indonesia, jayalah selamanya. Hidup Indonesia, aman, damai, makmur, sentosa. Itu dia. Nah, ada terpotong awalnya enak Indonesia, Indonesiaku. Itu pertama dia tadi. Nanti kita bisa apakan Bang? Ya. Jadi artinya inilah sumbangsi Bang Buntora. Ya. Kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Luar biasa. Melalui Pertipapsi Pertipapsi. tersalurkan ini lagu Lagu. sebagai lambang kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Luar biasa Bang Buntora.
Dan ada beberapa lagu lagi Bang yang Abang ciptakan yang dinyanyikan oleh Parti Papsi sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan republik ini. Baik, terima kasih. Saya selama ini mengagumi Polri, polisi. Polisi. Ya. Walaupun banyak yang menghujat. Ya itu kan oknum. Ya. Tapi kalau Polri itu, polisi itu peranannya satu hari aja polisi nggak beraktivitas. Apa yang terjadi? Ya satu harian Satu hari aja. penjahat beraktivitas kan gitu. Iya. 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 Gitu. Bisa chaos. Iya bisa. Nah, makanya Satu hari polisi tidak beraktivitas, berarti satu hari itu full penjahat beraktivitas. makanya saya ciptakan terima kasih Bapak Polisi. Oh, Saya mendapat penghargaan dari Kapolri lagu ini. luar biasa. Karena itu yang saya bayangkan gitu. Kalau bagaimana polisi kalau nggak ada satu hari aja tidak beraktivitas. Makanya muncul lagu ini, menciptakan lagu ini untuk Iya. Polri. Iya. Walaupun banyak yang menghujat. Iya. Kalau itu soal biasa itu aman. Padahal oknum itu. Iya. Itu oknum. Nah, terus habis itu saya ciptakan lagi prajurit sejati. Prajurit sejati. Itu untuk TNI lagi nih kayaknya. nih. Ya TNI. Iya. Saya putarkan. Iya. Coba putar dulu. Supaya generasi muda itu menghormati perjuangan Prajurit. prajurit itu. Iya. Pertama kita putarkan dulu untuk Polri ya di awalnya. Pak Polisi, terima kasih kami ucapkan selalu. Bu Polisi, atas segala tugas pengabdian baktimu. Hujan tinggi, panas terik, kau nikmati dengan silih berganti. Pak Polisi, seluruh jasamu kami menghargai. Bu Polisi, sumpah tribratamu selalu kau junjung tinggi. Masalah yang tak bertepi, kau hadapi dengan sepenuh hati. Walau kadang ada oknum yang nakal, penuh dari Luar biasa itu tadi. Berarti itu sebagai apresiasi Bang Buntora kepada Polri. Polisi Republik Indonesia. Demi Menjaga keamanan. menjaga keamanan NKRI ini. Luar biasa. Jadi karena Polri dengan TNI ini Bersinergi ya. bersinergi. nih. Iya benar. Makanya saya ciptakan lagi prajurit sejati. Prajurit sejati ini untuk Tentara Republik Indonesia. Ya, inilah karya dari Pertipapsi ini. kau pertaruhkan nyawamu demi nusa negerimu, istri anak saudaramu kau lupakan demi tugasmu. Doa kami selalu bersamamu, pahlawanku engkau kesatriaku. Salut dan puji kagumku untukmu, segala baktimu dan pengorbananmu. Beginilah. Sebagai kita yang cinta bangsa ini, kalau saya seorang olahragawan, bentuk cinta saya bikin prestasi saya melalui olahraga kan begitu. Iya. Bang Buntora seorang pencipta lagu dan penyanyi. Dengan apresiasi kepada kecintaan kepada bangsa ini menciptakan Lagu. lagu termasuk lagu prajuritku. Ya, Luar biasa. prajurit sejati. Prajurit sejati. Jadi yang satu lagi sebagai melengkapi untuk generasi muda, sayangilah dirimu. Dirimu. Yang sekarang ini boleh dikatakan generasi muda itu ya sudah diracuni oleh apa nih narkoba ini kan. Oh iya. Banyak. Nah, jadi saya buat satu lagi, sayangilah dirimu kau harapan bangsa. Iya. Saya minta dari Tuhan, ini karya Tuhan ini melalui saya. Hai pemuda pemudi,
kita harus kita hindari. Kita bersaudara, satu nusa, satu bangsa. Luar biasa. Kecintaan kepada anak-anak muda ini, biar nggak terjerumus dengan narkoba. Ya, Itu ciptaan Pak Buntora. ciptaan Tuhan melalui saya. Melalui Pak Buntora. Nah, jadi Sayangi dirimu. ya, kehormatan bangsa. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita ini Bang, kita pengen tahu nih, selama berkarya dari Amores ke Lasidos atau pernah rekaman, ada satu momen yang paling abang ingat, paling berkesan dalam hidup, ada apa itu Bang? Ada yang paling atau pernah nyanyi bareng sama presiden atau bagaimana? Oh, yang saya rasakan ya yang itu orang Manado itu yang bawa yang ngirim saya ke Belanda. Oh, begitu ya. Dan itu mendengar saya nyanyi, makanya lagu Baby Blue itu sangat berkesan bagi saya tuh. Oh, Baby Blue, Baby Blue. Itu. Do you know? Nah itu ya. Iya. I know lah. Itu yang orang Manado. Sehingga mengirim saya ke Belanda So di Belanda ya, 3 bulan. di Amsterdam, Rotterdam. Ya, lah, Amsterdam lah. Tapi dari sana kami ke Inggris, ke mana-mana. Jadi yang anehnya, kita nyanyi, uangnya untuk kita. ya. Keluarga saya tiap bulan di belanjaan di sini 1.000 gulden per bulan. 1000 golden. Nah, dari Pak Albert, itulah namanya Albert Sigerlaki, orang Manado. Iya. Makanya kalau pernah kalian dengar pemusik Manado, Ricky Sigerlaki. Oh bukan Ricky Pangkorego. Pangkorego. Wah, Ricky Pangkorego. Saya kenal. Itu yang buat itu pemusik saya. Waktu saya dulu sebagai pimpinan Murni Record. Ya, Ricky, Hani Pangkorego, Iya. keluarga Pangkorego lah. Ya. Termasuk dulu yang di si Agus Pangkorego nih, di sini dulu operator. Iya. Jadi karena saya berutang budi sama orang Manado, datanglah ini si Ricky nih cari kerja. Dia mula-mula cleaning service dia. Tapi kulihat ada bakatnya. Ada bakat. Sini dulu. Kamu kayaknya ada bakat kamu. Ya sikit-sikit bang katanya. Sekarang saya bebaskan dulu kau. Mau main drum, mau main keyboard. Pokoknya apa yang ada di studio ini manfaatkan bang. Karena dengan senang hati dia. Terus pertama saya mainkan mengisi musik Suruling Maut. Suruling Maut. Nah, main dia. Dari situ dia menghebat dia. Hebat dia. Paling laris dia. Sampai detik ini kalau kurasa ya. Soalnya aku udah lama nggak pernah ketemu. Nggak pernah lagi aku pakai dia kan. Yang aku pakai banyak pemusik kita kan. Iya. Nah, jadi, karena itulah yang paling berkesan. Orang Manado ini, saya pesta di Samosir. Karena saya kawin lari, mengadati dari bapak ini. Biayanya. Sampai pembantu saya, naik merpati dulu. Ikut ke sana. Terus dari situ kita ke Belanda. 3 bulan. Cuma karena putri saya yang tadi yang ngantar saya, itu sakit. Nggak bisa jauh dia dari saya. Nggak bisa jauh. Terakhir ke Malaysia, dari situ ke Singapura saya lagi sakit terus dia tetap sakit. Makanya saya nggak mau lagi datang istri saya, jangan lagi kau ke luar negeri katanya. Itulah. Iya. Itu terakhir saya. Nah, supaya penonton kita di rumah pun nanti tidak bertanya-tanya ini, Pak Buntora. Di awal sudah mengatakan bahwasannya tidak mau sekolah lagi. Tetapi ini ada gelarnya dokter. Oh ya. Nah, ini dari mana ini sumber Oh ya. DRHC-nya ini? Dari Chicago.
Chicago. Chicago. Jadi ternyata saya selama ini banyak memantau saya kan. Banyak memantau. Ternyata diusulkanlah saya ke Chicago. Iya. Bahwa saya satu-satunya penyanyi yang tidak pernah merokok, tidak pernah minum. Iya. Walaupun contoh kayak di lapo-lapo nih, kawan-kawan minum rame-rame. Tapi saya bisa hanya nonton aja. Nggak mau saya terlibat. Mau saya bayarin orang minum. Tapi kalau untuk saya nggak mau, karena saya udah janji. Anak saya harus sarjana semua. Harus sekolah gitu Harus ya. sekolah. Luar biasa. Sarjana, insinyur. Itu. Jadi anak saya yang dokter. Jadi mantu saya juga dokter. Istrinya, anak saya dokter ini, istrinya dokter juga, spesialis. Spesialis dua-duanya. Makanya dapat gelar itu Iya. DR, Dokter honoris causa. iya, Honoris causa. DRHC singkatannya ya. Iya. Oh, dari situ. Jadi dari apa kita? Karya-karya kita, Iya, karya-karya. bagaimana mendidik anak, Mm-mm. bagaimana bersosialisasi kepada masyarakat. Itu. Jadi di situ, dinilainya di situ. Gitu. Jadi, Diberikan gelar itu ke Pak Buntora ya. ya, Anak pun semuanya bisa diperjuangkan sekolah. sekolah. Jadi anak saya ini pertama-tama dia ke Kalimantan. Mm-mm. Tugaskan ya. Tugaskan. Saya pesankan itu. Kalau kau punya pasien, orang susah, tolong. Iya. Itu pertama. Kedua, kalau ada orang Batak, Iya. itu udah ikut menyekolahkan kau. Jangan minta uang apamu itu. Uang apa namanya, resepmu itu. Iya. Kalau obat bolehlah karena kau belikan. Iya. Nah, itu dipadui sampai sampai sekarang itu. Nah, jadi mantu saya ini juga saya bilang begini, karena negara kita ini sebentar lagi bakal stres semua ini saya bilang, karena ekonomi faktor macam-macam lah. Mm-mm. Ambillah bagian bagian kejuan, saraf kejuan. Nah, itu yang diambilkan. Dokter saraf ya. Iya. Nah, itu. Siapa tahu banyak yang melenceng ke Dan sana ya. memang udah sekarang ini karena banyak ini kayak pembunuhan yang yang dari Iya, rumah. iya. Rumbai. Itu kalau nggak pengaruh narkoba, mana mungkin sampai bisa begitu. Banyak lari jalur ya. Ah. Pemikiran itu ya udah. Ya, Nah, itu. zaman ini memang sudah semakin gila gitu ya. Iya, gitu. Jadi makanya itu ada tuh di waktu Disayangi Dirimu itu yang tadi di situ ada foto saya dengan saya orang Amerika yang melantik saya itu ada. Iya. Ada itu. Gitu. Jadi sebagai penutup nih Bang, Oh. untuk pesan Abang, untuk rekan-rekan kita artis pendatang baru yang masih muda-muda nih Bapak nih. Iya. Untuk pesan-pesan Abang nih sebagai sesepuh. Ya. Kalau orang Betawi bilang engkongnya nih. Ya pesan saya selalulah melihat ke belakang. Kalau memang sukses di perantauan ini, ingatlah dari mana asalmu. Gitu kan. Jadi seperti saya pernah tonton sekali podcast kita ini, Mm-mm. kan, kalau nggak apa Bobby Purbaya. Ya. Iya. Bobby Purba. Suaranya bagus itu kan. Dan dia selalu kulihat low profile kan orangnya. Padahal suaranya bagus. Iya. Kan? Jadi karena banyak ini asal ada nama dikit trio ini katanya. Mm-mm. Ada sedikit albumnya udah sombong. Iya. Udah sombong. Iya. Kan? Jadi itu nggak bakal lama itu. Benar. Jadi yang Amang sebutkan itu tadi, Bobby Purba itu artis kita yang terselubung. Oh iya. Iya, Masih kita simpan Masih rawat. kita rawat. Oh, Nah, iya. Nanti sekali kita lepas menjalar ini Rapi kita buat itu Amang. meleduk nanti. Iya, produksi dari CMD ya. Iya. Suaranya bagus dulu. Tapi
kalau kayak orang-orang itu udah sombong. Udah sombong. Nanti kita simpan dulu, Mang. Karena ada keterlibatan beliau juga di situ. Ya itu dia. Jadi mulai tema Abang Anda. Iya. Oke. Sehat-sehat, Pak. Abang Oke. masih enak yang hidup gini. Iya. Puji Tuhan. Ah, ya. Sayalah manusia yang tidak kaya ya, tapi bahagia. Bahagia, oke. Selalu Pak Buntora ya. Dan untuk pemirsa juga di rumah, terima kasih kalian sudah menyaksikan kami bersama Buntora Situmorang yang sudah melegend ya. Terus ikuti perjalanan kami di podcast Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak.